kepada operator bisa tolong diarahkan ke bagian model. Sebelum saya mengemukakan materi tentang model, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan kelompok 4, yaitu anggotanya ada saya sendiri, Putri Nurrohma, lalu yang kedua rekan saya Sabrina Azahra, yang ketiga Satmiko Kurniawan, dan ada rekan saya yang keempat yaitu Zuniko Anggriawan. Lalu kita masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran bahasa Arab. Menurut pengertian model pembelajaran itu sendiri, model pembelajaran adalah desain khusus yang dirancang secara sistematis berdasarkan teori belajar atau landasan pemikiran bagaimana peserta didik belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memiliki tatanan lingkungan yang mendukung serta adanya proses interaksi yang terjadi di dalamnya. Adapun jenis-jenis model pembelajaran itu tersendiri ada 3 jenis. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran Paigam. Lalu selanjutnya yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini dicetuskan pertama kali oleh seorang tokoh pendidikan yaitu Elaine B. Johnson. Jadi menurut beliau, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa atau peserta didik. Adapun langkah penerapan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama mengembangkan pemikiran siswa, melakukan kegiatan sejauh mungkin kegiatan inquiry, mengembangkan sifat curiosity, menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, membiasakan refleksi setelah pembelajaran, melakukan penilaian objektif autentik. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi menurut pengertian dari model pembelajaran kontekstual ini, bila kita perhatikan poin 1 dan poin 3 termasuk ke dalam muatan akademis. Karena ketiga langkah ini itu pendidik ini merangsang otak peserta didik untuk menyusun pola-pola yang ada di kepalanya. Sehingga ketika pola itu telah tersusun, maka peserta didik akan dapat di dalam pemikirannya itu sebuah inquiry atau pertanyaan-pertanyaan, lalu dilengkapi juga dengan curiosity, rasa ingin tahu, yang berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan dia tersebut tadi. Dia ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya tersebut. Lalu poin 4 sampai poin 8 ini erat kaitannya dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa atau peserta didik, di mana pendidik ini seperti menciptakan masyarakat belajar di sekitar peserta didik yang diajarkan. Seperti membentuk kelompok diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya, agar peserta didik ini mendapat seperti partner belajar yang akhirnya membuat dia termotivasi untuk menjalani pembelajaran tersebut. Lalu si pendidik ini diharapkan juga menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Model ini bisa berupa benda, bisa berupa manusia. Kalau benda itu sendiri misalnya seperti alat-alat yang
memicu pola-pola otaknya tadi, seperti psikomotor dan lain sebagainya. Kalau manusia itu sendiri, kalau berupa model manusia, seperti kalau di pembelajaran bahasa mungkin pendidik bisa memberikan video yang berisikan native speaker yang sedang berbicara. Gitu. Lalu membiasakan refleksi setelah pembelajaran. Refleksi sendiri mengulang kembali. Jadi mungkin pendidik ini setelah pendidik ini menjelaskan materi pembelajaran, setelah pembelajaran akan memberikan tugas-tugas yang terkait materi yang telah diajarkan. Atau di pertemuan pembelajaran berikutnya, pendidik ini bisa menanyakan kembali materi pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Lalu melakukan penilaian objektif dan otentik. Objektif di sini artinya pendidik ini hendaknya melakukan penilaian yang sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut, dan juga autentik. Autentik ini sudah gabungan dari objektif serta nilai-nilai perilaku peserta didik. Misalnya objektif itu kan kemampuan secara akademik, secara nilai akademik, digabungkan dengan perilaku peserta didik. Seperti misalnya dia menyalakan kamera saat Zoom, lalu mengisi presensi, menanggapi pertanyaan dari guru, dan lain sebagainya. Lalu kita ke mode pembelajaran yang selanjutnya. Lalu di sini ada model pembelajaran kooperatif. Pengertiannya yaitu menurut Slavin, pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Model pembelajaran ini membolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang tidak terancam. Yang tidak terancam di sini artinya bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif seperti itu. Apabila ada peserta didik yang mengajukan pertanyaan tidak ditertawakan atau tidak diremehkan, masa gitu aja ditanyain, seperti itu. Tidak ada lingkungan negatif yang seperti itu. Begitu pula dari gurunya. Gurunya ketika misal menunjuk peserta didik, lalu peserta didik itu tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, juga tidak menjudge atau tidak menyalahkan peserta didik tersebut. Seperti itu. Lalu, adapun langkah penerapannya itu sendiri, ada dua, ada think, pair, share, dan expert group. Think itu artinya pikiran, pair itu memperbaiki, share itu membagikan. Di sini saya menganalogikan empat orang ini sebagai saya, Sabrina, Satmiko, dan Juniko. Nah, prosedurnya seperti ini. Misalkan Ibu Putih sebagai pendidik di sini menunjuk saya dan Sabrina untuk berpasangan, begitu juga Juniko dan Satmiko berpasangan. Lalu Bu Putih meminta masing-masing dari pasangan ini untuk mendiskusikan materi yang Ibu Putih kehendaki, seperti itu. Lalu Bu Putih akan memberikan waktu tertentu. Nah, setelah waktu itu selesai, maka pasangan saya dan Sabrina akan akan bertukar pasangan. Nah, poinnya di sini bertukar pasangan. Jadi setelah kita mendiskusikan materi tersebut, kita tidak mendiskusikannya lagi dengan pasangan kita, melainkan dengan pasangan yang lain. Jadinya misal saya jadinya dengan Juniko, Sabrina jadinya dengan Satmiko. Lalu di sini itu baru proses think, yang tadi diskusi pertama tadi itu proses think. Lalu ketika change pasangan ini, disitulah proses pair, di mana pastinya antara kelompok saya dengan Sabrina dengan kelompok
Juniko dengan Satmiko pasti memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di sini mungkin ada kekeliruan dan kita jadi bisa saling mengoreksi atau pair, saling memperbaiki jawaban masing-masing. Di mana saya memberikan hasil diskusi saya dengan Sabrina dengan Juniko, begitu pula Sabrina yang memberikan hasil diskusinya dengan saya kepada kepada Satmiko. Lalu di sini ada expert group. Expert group itu contohnya saya ingat waktu semester 1 itu di pelajaran Qiraah yang diampu oleh Bu Putih. Jadi waktu itu Bu Putih membagi kelompok yang akan menjadi tutor sebaya. Waktu itu kebetulan Juniko salah satu di antaranya karena dia ini mempunyai tingkat pemahaman yang lebih daripada teman-teman lainnya. Tidak hanya Juniko, tetapi juga ada teman-teman yang lain. Lalu di sebuah Zoom itu Bu Putih ini seperti menyediakan breakout room Zoom. Nah, makanya saya analogikan kotak-kotak ini adalah breakout Zoom dan gambar orang yang besar ini ibarat kata itulah expertnya, itulah tutor sebayanya, sedangkan yang orang-orang kecil itu diibaratkan sebagai peserta didiknya. Nah, jadi nanti si tutor sebaya ini akan menjelaskan materi yang sudah diaba-abakan oleh Bu Putih, yang akan disampaikan kepada ibarat kata anak murid sebaya mereka seperti itu. Lalu Bu Putih ini kemudian memberi waktu beberapa waktu kemudian dan setelah itu kembali ke ruang Zoom utama. Nah, selain tadi kelompok yang expert ini, Bu Putih itu juga menunjuk orang yang akan mempresentasikan hasil materi yang tadi sudah didiskusikan di breakout room Zoom. Nah, itu salah satunya saya sendiri. Jadi saya juga termasuk murid sebayanya Juniko. Lalu saya ketika kembali ke ruang Zoom utama itu, saya menjelaskan apa yang saya dapatkan, apa materi yang saya dapatkan dari Juniko. Seperti itu contoh penerapan model pembelajaran kooperatif. Jadi kooperatif, kerjasama, menekankan pada kerjasama. Seperti itu. Bisa di-next. Lalu model pembelajaran PAIKM. Oke, pengertian dari PAIKM ini sendiri merupakan singkatan dari P, partisipatif, A, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan M, yang menyenangkan. Yang tujuannya menitik beratkan pada keterlibatan siswa pada kegiatan pembelajaran terpusat pada siswa atau student center, bukan pada dominasi guru dalam penyampaian materi pelajaran atau teacher center. Jadi jadi model pembelajaran PAIKM ini bisa dikatakan merupakan kontribusi dari pembelajar atau pendidik dari Indonesia yang menyerap dari model pembelajaran yang tadi kita telah bahas. Itu kan model pembelajarannya dicetuskan oleh tokoh-tokoh atau pendidik-pendidik luar negeri. Nah, PAIKM itu seperti versi Indonesianya seperti itu. Jadi PAIKM ini pun juga ada unsur-unsur tadi karena mereka pun memiliki tujuan yang sama gitu untuk agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model PAIKM ini terbagi menjadi 4 elemen, yaitu pengalaman alias belajar mandiri, yaitu contohnya eksperimen, observasi, penyelidikan, dan wawancara. Lalu ada komunikasi seperti ekspresi diri, contoh mengemukakan pendapat, presentasi laporan, dan memanjangkan hasil kerja.
Lalu interaksi, peresapan makna, contoh diskusi, tanya jawab, saling mengoreksi. Lalu refleksi, yaitu mendorong siswa untuk memikirkan kembali apa yang telah diperbuat atau dipikirkan selama mereka belajar. Contohnya memberi tugas yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi kesimpulannya, model pembelajaran ini nantinya akan menjadi cikal bakal dari terbentuknya strategi pendekatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk pembahasan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Juniko Anggriawan, dipersilakan. Ya, terima kasih Putri atas kesempatannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan kedua tentang strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran bahasa Arab, pengertiannya, menurut Mustafa dan Hamid, itu mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana, aturan-aturan, langkah-langkah, serta sarana yang prakteknya akan diperankan dan akan dilalui dari pembukaan sampai penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna merealisasikan tujuan. Nah, kemudian berikut strategi pembelajaran bahasa Arab itu memiliki beberapa banyak jenis strategi. Kami telah merangkum di sini ada 6 jenis-jenis. Yang pertama ada strategi pembelajaran mufradat, kemudian strategi pembelajaran tarkib, kemudian strategi pembelajaran istima, strategi pembelajaran kalam, strategi pembelajaran qiraah, strategi pembelajaran kitabah. Zuniko, mungkin definisinya saja, Zul. Ya. Ini ada hyperlinknya saja, cuman nggak pencet. Definisinya ada di situ. Ya, strategi pembelajaran mufradat itu adalah prosedur pembelajaran yang berisikan tentang mufradat. Ya, contohnya kalau di pondok-pondok itu biasanya awal-awal santri masuk di pondok itu belum langsung belajar tarkib, ya, atau uslub-uslub bahasa Arab. Biasanya ustadz pengajar di pondok itu mengajarkan santri-santrinya untuk menghafal mufradat, ya, agar pengetahuan dalam bahasa tersebut atau bahasa Arab itu luas. Nah, itu pertama strategi pembelajaran mufradat. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran tarkib. Ya, strategi pembelajaran tarkib itu bertujuan melatih peserta didik agar dapat mencetus apa yang diinginkan oleh uslub-uslub bahasa Arab yang mempunyai perbedaan yang sangat tipis. Jadi strategi pembelajaran tarkib ini masuknya uslub, ya, contohnya. Jadi gimana biar kita tuh bisa tahu atau bisa paham tentang bacaan-bacaan bahasa Arab. Ya, di situ ada berita atau ada pidato, atau ada pembelajaran. Nah, di situ kita dapat memahami atau kita dapat membedakan sesuatu yang bedanya tipis. Contohnya seperti apakah dia fa'il, apakah dia maf'ul, apakah dia di situ jadi hal atau jadi fi'il. Ya, itu adalah strategi pembelajaran tarkib. Jadi berkaitan dengan uslub-uslub bahasa Arab atau tata bahasa Indonesia, tata bahasa, tata kebahasaan, ya. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran istima. Ya, di sini strategi pembelajaran istima bertujuan melatih peserta didik agar dapat menirukan, menghafal, merangkum pokok-pokok pikiran dan memahami isi konten berbahasa Arab. Ya, jadi strategi pembelajaran istima ini contohnya kita sering mendengarkan video berbahasa Arab atau orang berbicara bahasa Arab. Nah, itu adalah strategi pembelajaran istima. Kemudian yang berikutnya strategi pembelajaran kalam. Ya, ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar dapat membaca teks bahasa Arab dengan fasih, mampu menerjemahkan dan mampu memahaminya dengan baik dan lancar. Ya, strategi pembelajaran kalam ini tadi kalam, ya, Afwan.
Ya, kalam bertujuan melatih peserta didik agar dapat menceritakan apa saja yang dilihat dalam konten yang berbahasa Arab. Ya, jadi kalam itu berkaitan dengan tatbik atau praktek. Ya, jadi contohnya bisa kita aplikasikan di hiwar jam'i atau hiwar bersama. Nah, itu adalah strategi pembelajaran kalam ya, atau bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Kemudian yang kelima itu ada strategi pembelajaran qiraah. Nah, itu bertujuan melatih peserta didik agar bisa membaca teks Arab dengan fasih, dengan lancar, kemudian mampu juga untuk menerjemahkan teks tersebut. Nah, contohnya adalah strategi pembelajaran qiraah, yaitu kita berlatih untuk membaca kitab ya, kitab yang berbahasa Arab. Nah, ini mungkin agak sedikit berkaitan dengan uslub-uslub, karena dalam strategi pembelajaran qiraah ini kita harus memahami uslub agar kita dapat memahami isi teks yang terdapat pada paragraf tersebut. Kemudian yang terakhir ada strategi pembelajaran kitabah. Nah, itu bertujuan untuk melatih peserta didik agar dapat menulis dengan benar, memperbaiki khot, dan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Ya, itu contohnya adalah khot atau menulis dengan tulisan Arab. Nah, itu adalah strategi pembelajaran kitabah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, yang ketiga ada pendekatan pembelajaran. Nah, pengertiannya, di dalam pembelajaran bahasa, pendekatan merupakan pandangan filsafat atau kepercayaan tentang hakikat bahasa dan hakikat pembelajaran atau pengajaran bahasa yang diyakini dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Pendekatan madkhol bersifat aksiomatis, metode atau thoriqah bersifat prosedural, dan teknik atau teknikiyah bersifat operasional. Nah, berikut ada jenis-jenisnya ya. Pertama ada pendekatan formal, pendekatan fungsional, pendekatan integral, pendekatan sosiolinguistik, pendekatan psikologi, pendekatan psikolinguistik, pendekatan behavioristik, pendekatan komunikatif. Ya, yang pertama ada pendekatan formal. Pendekatan formal itu adalah prosedur pembelajaran hanya berdasarkan pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik oleh umum, atau formal ya, formal. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran bahasa Arab secara fungsional. Prosedur pembelajaran dengan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Kemudian ada integral, yaitu prosedur pembelajaran yang menerapkan ilmu-ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa. Kemudian ada sosiolinguistik, yaitu prosedur pembelajaran yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Kemudian ada psikologi, prosedur pembelajaran yang memanfaatkan asumsi psikologi untuk menyusun strategi pembelajaran. Kemudian ada psikolinguistik, yaitu prosedur pembelajaran yang memanfaatkan latar belakang psikologis kemampuan berbahasa manusia. Kemudian ada behavioristik, yaitu prosedur pembelajaran yang memanfaatkan teori behavioristik untuk membuat prediksi dan mengendalikan perilaku peserta didik. Kemudian terakhir ada komunikatif, yaitu prosedur pembelajaran yang mengaplikasikan kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman kami, yaitu Sabrina. Ya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Anggri untuk mempersilahkan saya membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Boleh di next. Pengertian dari metode pembelajaran adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Pada umumnya digunakan saat mengajarkan kepada non-penutur asli sama seperti pengajaran bahasa asing. Jenis-jenis dari metode pembelajaran terbagi menjadi 5, yaitu gramatikal terjemah, langsung, membaca, audiolingual, dan elektik.
Boleh di next. Metode gramatikal terjemah, yaitu metode yang berfokus kepada kaidah dan analisis gramatikal bahasa langsung, yaitu berfokus kepada hubungan langsung dengan objek tertentu. Metode membaca, yaitu berfokus kepada kemampuan membaca sesuai target tertentu. Metode audiolingual, yaitu berfokus kepada kemampuan menyimak dan mempraktikkan secara berulang-ulang. Dan metode elektik, yaitu gabungan dua metode atau lebih. Oke, sebentar. Sebelum di next oleh Sabrina. Nah, ini sebenarnya metode pembelajaran yang konvensional. Maksudnya yang tradisional ya, tapi ini masih digunakan sampai sekarang. Contohnya yang pertama gramatikal terjemah, metode gramatikal terjemah. Nah, mungkin adik-adik semua merasakan saat mengikuti mata kuliah Qiraah. Mata kuliah Qiraah itu menggunakan dua metode ini. Metode membaca dengan metode gramatika terjemah. Kalau metode gramatika terjemah kan kalian diajarkan selain membaca, kalian juga diajarkan gramatikanya. Misalnya kata hu-nya merujuknya kemana, ha-nya merujuknya kemana gitu ya. Nah, termasuk penerjemahan. Jadi bagaimana kalian menerjemahkan setiap teks gitu. Nah, itu mungkin kalian merasakan tuh di mata kuliah Qiraah. Sementara di mata kuliah kalam, mungkin kalian merasakan dosennya menggunakan metode langsung. Mata kuliah kalam dengan Ustadz Kamal dan Ustadz Hendra ya. Beliau langsung biasanya menggunakan bahasa Arab. Gitu, dan kalian dipaksa untuk berbicara menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi langsung saja tanpa diajarkan nahu sorofnya dulu gitu. Jadi intinya tuh langsung diajarkan fokus ke keterampilan berbicara. Yang penting membentuk kalian berani dulu berbicara menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, nanti masalah nahu sorof atau tarkibnya itu kan nanti pelan-pelan ada mata kuliahnya. Jadi yang penting di mata kuliah kalam itu menggunakan metode langsung yang mana kalian fokus, yang penting berani berbicara dulu gitu. Sementara ada lagi audiolingual, fokus kepada kemampuan menyimak dan mempraktikkan secara berulang-ulang. Nah, ini mungkin di mata kuliah istimewa nih menggunakan audiolingual ini. Kalian fokusnya menyimak. Terus biasanya barangkali kalau setelah disimak itu kalian kan menjawab pertanyaan atau mensimulasikan gitu ya. Nah, lalu ada yang eklektik. Kalau eklektik itu gabungan dari beberapa hal ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini metode-metode yang pernah digunakan dosen di PBA dan kalian mungkin merasakannya. Gitu. Ya, silakan dilanjut Sabrina. Baik, terima kasih Ustazah atas tambahannya. Boleh di next. Materi selanjutnya yaitu teknik pembelajaran bahasa Arab. Pengertian dari teknik ini dalam bahasa Arab disebut juga uslub, yang lebih familiar dengan sebutan strategi dalam bahasa Indonesia merupakan implementasi dari metode. Teknik ini dalam pembelajaran bahasa bersifat implementasional. Maksudnya teknik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan di dalam kelas sejalan dengan metode dan pendekatan yang telah dipilih. Jenis-jenis teknik itu ada al-muhadatsah, al-mutola'ah, al-imla, al-insya, al-mahfuzat, al-qawaid, dan al-balaghah. Boleh dilanjut. Teknik al-muhadatsah yaitu bertujuan agar peserta didik mampu bercakap-cakap atau berbicara dengan bahasa Arab dalam kehidupan nyata. Al-mutola'ah bertujuan agar peserta didik mampu membaca dengan benar dan memahami apa yang dibaca, baik itu dengan suara atau di dalam hati. Al-imla yaitu bertujuan agar peserta didik mampu memahami dan menulis apa yang diucapkan atau didikte oleh guru. Al-insya bertujuan agar peserta didik mampu mengarang cerita dalam bahasa Arab sehingga mengembangkan daya imajinasinya. Al-mahfuzat bertujuan agar peserta didik mampu memiliki wawasan karya sastra bahasa Arab. Al-qawaid bertujuan agar peserta didik memahami tata bahasa dalam bahasa Arab. Dan terakhir al-balaghah bertujuan agar peserta didik memahami kaidah mengenai gaya bahasa yang dipergunakan dalam pembicaraan atau tulisan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Sabrina.
Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Akan saya buka untuk 3 orang penanya. Silakan yang tanya tentang yang silakan atau ya mungkin yang pertama si Rizka. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang pendekatan belajar bahasa Arab yang tadi. Nah, kan ada namanya psikologi dan psikolinguistik. Nah, itu bisa dijelaskan nggak contohnya seperti apa antara psikologi dan psikolinguistik? Itu aja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Rizka. Mungkin kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ini yang kedua, oke, Filza, silakan Filza. Oke, terima kasih moderator. Saya Filzanis Rahma dari kelompok 3. Izin bertanya, di sini kan jenis-jenis model pembelajarannya ada 3, kontekstual, kooperatif, dan PyCamp. Terus kalau tiga-tiganya ini apakah harus digunakan oleh guru dalam model pembelajarannya atau enggak? Kalau misalnya dipakai tiga-tiganya itu apakah berurutan? Misal kayak pertama digunakan model pembelajaran kontekstual dulu baru kooperatif. Terus atau sebaliknya gitu. Kalau misalnya boleh guru milih salah satu dari jenis model pembelajaran ini, model pembelajaran apa yang tepat buat kita nih sebagai calon guru yang pertama kali mau mengajar gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Filza. Akan saya tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, yang terakhir Hamdi, silakan Hamdi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Imrul Hamdi, izin bertanya terkait model pembelajaran juga. Di situ sebagaimana kita ketahui, saya rasa di model pembelajaran PyCamp itu mengapa ada beberapa unsur yang sama dengan model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif. Apakah model pembelajaran PyCamp ini merupakan suatu pengembangan atau penggabungan antara model pembelajaran kontekstual dan kooperatif? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Hamdi. Ustazah izin berdiskusi dulu ya untuk menjawab 3 pertanyaan barusan. Ya, boleh stop share dulu. Zuniko, stop share dulu Zuniko. Kenapa Zun? Ada trouble ya Zun ya? Halo Zuniko. Oke. Oke, tadi ada 3 pertanyaan ya. Suara saya terdengar ya? Ya, oke. Tadi ada 3 pertanyaan dari Rizka, Immanuel Hamdi, dengan Filzah. Silakan didiskusikan dulu oleh pemakalah. Nah, mungkin saya sambil sedikit menjelaskan ya untuk pertemuan hari ini. Sudah terlihat ya di layar? Pertemuan hari ini kita membahas mengenai strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ada juga tambahan satu lagi model pembelajaran. Nah, jadi begini. Beberapa pakar itu memiliki definisi yang berbeda-beda yang berkaitan dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab tentunya juga berbeda-beda gitu kan. Kalau model itu namuzaj, kalau strategi itu istirotijiyat, kalau pendekatan madkhol, metode itu thoriqah, dengan teknik itu takniyat. Nah, beberapa pakar itu beda-beda gitu. Ada yang mengatakan kalau strategi itu setelah pendekatan, ada yang mengatakan kalau strategi itu sebelum pendekatan, dan lain-lain gitu ya. Nah, berhubung di mata kuliah ini kita menggunakan bukunya Yunus Abidin,
Nah, jadi mungkin kita mengikuti pendapat dari Yunus Abidin, tapi secara umum secara umum yang sering digunakan 3 hal ini nih. Hanya pendekatan, metode, dengan teknik. Gitu. Nah, di mata kuliah perencanaan kenapa kita harus mempelajari ini? Nah, kalau tadi kita sudah tahu bagian A, B dengan C, bagaimana mengisinya. Nah, bagian E, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar dengan langkah pembelajaran. Itulah yang diisi dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kita mengisinya dari metode-metode yang sudah dipaparkan oleh pemakalah tadi, gitu. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini kan yang umum digunakan ya, pendekatan atau madkhal, metode atau thariqah, dan teknik atau takniyat. Nah, jadi begini. Misalnya, saya pakai contoh dari kalian lagi ya. Misalnya Aji dengan bintang. Saya pakai contoh Aji dengan bintang. Nah, Aji dengan bintang. Nah, Aji dengan bintang sama-sama ingin mengajarkan qiraah misalnya. Aji dengan bintang sama-sama ingin mengajarkan qiraah. Nah, di kepala kalian itu pasti ada ada konsep di kepala kalian bagaimana saya mau mengajarkan ini gitu. Nah, biasanya taruhlah kita mulai dari pendekatan. Jadi kalau pendekatan itu bisa kita katakan cara memulai pembelajaran. Nah, pendekatan itu bisa kita katakan seperti itu, cara memulai pembelajaran. Bintang ingin mengajarkan qiraah dengan anak-anaknya dibagi ke dalam kelompok gitu. Saya ingin pembelajaran qiraah itu diajarkan secara berkelompok. Tapi tidak demikian dengan Aji. Aji juga ingin mengajarkan qiraah, tapi anak-anaknya tidak dibagi kelompok gitu. Saya ingin anak-anaknya itu mengikuti tur misalnya gitu, mengikuti tur virtual karena misalnya materinya tentang Mamlakah Arabia Saudiyah misalnya gitu. Nah, jadi dari segi itu sebenarnya kalian sudah mengkonsep sebuah pendekatan. Gitu. Jadi kalau pendekatan itu cara untuk memulai atau menyusun pembelajaran. Nah, karena tadi bintang ingin berkelompok, gitu kan? Karena bintang kan ingin berkelompok. Nah, jadi berkelompok yang seperti apa, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus turun ke dalam metode. Nah, metode pembelajaran berkelompok itu berarti menggunakan pendekatan kooperatif. Dalam salah satu pendekatan kooperatif itu ada banyak metode. Salah satunya misalnya metode TGT, Jigsaw, dan Group Investigation, dan lain-lain. Nah, bintang turun ke menentukan metodenya kan. Nah, jadi kalau metode itu jalan atau langkah yang harus ditempuh. Ibaratnya gitu. Langkah atau jalan yang harus ditempuh. Nah, saat kita sudah mulai menentukan pendekatannya gitu. Analoginya gini, misalnya saya pakai analogi laki-laki aja deh. Tadi kan contohnya Aji ya. Nah, saya coba pakai contohnya Rizka, misalnya Rizka. Mohon maaf ya, ini contoh aja. Misalnya Rizka ingin melakukan pendekatan. Nah, kepada ada yang disuka misalnya oleh Rizka. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau pendekatan itu cara memulai sesuatu. Tentu di kepala sudah ada kan, kita mau pendekatannya lewat mana nih? Langsung lewat orangnya, lewat orang tuanya, atau lewat sahabat-sahabatnya, ibaratnya gitu. Nah, itu adalah kita sedang mengkonsep sebuah pendekatan. Gitu. Nah, turunlah ke metode. Misalnya kita sudah menentukan kita mau melakukan pendekatan langsung ke sahabat-sahabatnya, misalnya gitu. Metodenya apa? Gitu. Metodenya misalnya mungkin ajak teman-temannya untuk makan bersama, untuk kita melakukan wawancara di situ lah misalnya gitu, dan lain-lain. Nah, sama halnya seperti itu. Saat kita sudah menentukan pendekatan, kita turun ke metode. Metode itu untuk kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Nah, karena di dalam metode itu isinya langkah-langkah. Gitu. Ada langkah-langkah pembelajaran. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Putri. Nah, itu sebenarnya adalah metode, itu langkah-langkah pembelajaran.
Jadi mahasiswa dibagi ke dalam kelompok, mahasiswa diberikan peran, mahasiswa seperti ini dan lain-lain. Nah, itu adalah metode. Nah, dari mana kita bisa menentukan metodenya seperti ini? Nah, itu kalian sebenarnya googling aja atau lihat di buku juga ada. Misalnya nih, ambil satu buku tadi yang dijelaskan oleh Sabrina tadi kan menggunakan ada apa tadi metodenya apa aja tadi Sabrina? Thoriqah mubasyarah, sam'iyah safahiyah, thoriqah apa tadi intiqaiyah ya eklektik, terus apa lagi itu tarkib wa tarjamah gitu ya. Nah itu sebenarnya dia ngambilnya dari sini nih Sabrina nih, metode pengajaran bahasa Arab. Nah di dalam satu metode itu langkah-langkahnya sudah ada disiapkan di sini. Misalnya kita ingin menggunakan metode sam'iyah safahiyah audiolingual. Nah, di dalam sam'iyah safahiyah itu sudah ada langkah-langkahnya. Gitu. Jadi kalian hanya tinggal mengikuti apa yang ada di dalam langkah-langkah itu saja. Gitu. Nah, jadi semakin konkret gitu. Kalau pendekatan tadi masih abstrak, masih konsep dalam benak kalian, kalau metode itu sudah mulai semakin konkret. Udah jelas nih langkahnya kemana, ke kanan dulu apa ke kiri dulu gitu ibaratnya. Nah, lalu turun lagi ke dalam teknik. Kalau teknik itu sudah mulai ke dalam teknis pembelajaran. Gitu. Kalau tadi Bintang kan ingin membagi kelompok ya. Berarti kan Bintang menggunakan pendekatan kolaboratif di mana anak-anaknya harus berkolaborasi agar mereka bisa memahami sebuah teks. Tapi tidak demikian dengan Aji. Kalau menurut Aji, anak-anak ini bisa paham kalau saya ajak tur virtual misalnya, karena materi kita tentang Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Nah, saya ajak tuh mereka tur. Jadi kalau Arab tuh seperti ini bentuknya, seperti ini petanya, di sini ada Masjidil Haram, ada bla bla bla. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Nah, dengan Aji dengan Bintang sudah menentukan pendekatan, tentu turun ke metodenya kan beda. Gitu kan? Nah, Bintang berarti tadi bisa menggunakan metode group investigation misalnya. Karena setiap grup diberi peran dan lain-lain. Sementara Aji karena tidak menggunakan bermain peran seperti itu, jadi Aji turunnya ke metode misalnya pakailah metode langsung kan artinya. Langsung ada modelnya di situ gitu. Nah, lalu turun lagi ke tekniknya. Tekniknya tentu akan berbeda walaupun misalnya dalam dua metode yang digunakan berbeda, misalnya ada tekniknya ceramah. Aji pakai teknik ceramah, Bintang juga pakai teknik ceramah di awal pertemuan, bisa dimasukkan. Tapi Bintang punya metode di situ misalnya bermain peran. Sementara di Aji tidak ada kan bermain peran. Hanya simulasi adanya kan, mungkin simulasi atau apa gitu. Nah, jadi teknik itu berdasarkan terhadap metode apa yang ditentukan. Gitu. Jadi sifatnya kalau saya ulang lagi, jadi kalau pendekatan itu cara memulai pembelajaran. Kalau metode itu jalan atau langkah yang harus kita tempuh. Langkah-langkahnya urutannya tuh bagaimana gitu. Nah, itu metode. Kalau teknik ya itu teknis, misalnya mungkin ada apa saja tuh selama kita menerapkan metode tersebut. Nah, bagaimana dengan model dan strategi? Kebanyakan orang menganggap kalau model dan strategi itu ada di luar ini semua. Ada di luar ini semua. Misalnya tadi ada model pembelajaran kontekstual, ada model pembelajaran PAIKEM ya. Terus ada apa lagi? Nah, itu model-model itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan sekarang ada model pembelajaran kurikulum 13 yang mana ada metodenya atau pendekatannya itu project based learning, case based learning, problem based learning, task based learning dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah turunan dari model itu sendiri gitu. Jadi ibaratnya gini, saat kita ingin menentukan metode atau teknik, itu tentu kita di awal sudah merumuskan tujuan, indikator dan tujuan pembelajaran tuh. Kita merumuskan KI, KD, indikator dan tujuan. Terus kita lihat isi materinya seperti apa. Oh, isi materinya tentang Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Akhirnya di situ kita mulailah menentukan jalan. Kalau Bintang menentukan jalannya mau pakai kolaboratif, kalau Aji nggak mau pakai kolaboratif, tapi mau pakainya virtual tour misalnya gitu. Nah, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya kita sedang berstrategi. Ada yang penting guru dengan siswa aja, ada yang gurunya pakai media, siswanya nggak perlu, ada yang gurunya pakai media, siswanya misalnya dibagi ke dalam kelompok. Nah, jadi yang saya beri garis merah ini kita sedang berstrategi. Saat kita sedang berstrategi, kemudian kita tentukan metode pendekatannya apa, metodenya apa, tekniknya apa, dan bagaimana menilainya. Itu jadi ibaratnya tuh kerangkanya seperti itu. Contoh misalnya seperti ini.
Tadi Bintang ya. Bintang mau pakai pendekatan kooperatif. Metodenya apa? Jadi dalam pendekatan kooperatif itu ada banyak sekali metode. Nah, tinggal Bintang tentukan mana yang paling cocok dengan mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bintang. Ternyata metode jigsaw lebih tepat gitu. Karena anak-anak nanti akan bermain peran. Nah, jadi ada teknik di dalam ini yang bisa diambil, main peran, diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira itu gambaran singkat mengenai perbedaan antara pendekatan, metode dengan teknik. Gitu ya. Oke, silakan mau menjawab pertanyaan dari pemakalah, dari penanya pemakalah, silakan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Torik ya. Tadi pertanyaannya tentang apa sih contoh pendekatan psikologi dan psikolinguistik. Nah, mungkin dari dua pendekatan ini ya hampir mirip karena di situ terdapat kata-kata psikolog. Nah, mungkin ini juga udah masyhur ya tentang yang pertama pendekatan psikologi. Ya berarti artinya itu pendekatan yang melalui kejiwaan ya. Contohnya seperti kayak tingkah laku kita terhadap peserta didik atau lingkungan sekitar peserta didik. Nah, intinya pendekatan psikologi itu kita melakukan pendekatan yang berkaitan dengan kejiwaan. Kemudian yang satu lagi itu psikolinguistik. Nah, ini berarti gabungan antara psikologi dan linguistik. Nah, atau bisa dikatakan gabungan antara pendekatan kejiwaan dan bahasa. Ya, mungkin kalau disimpulkan yaitu dengan pendekatan kita melalui bahasa yang baik. Jadi kita menyampaikan bahasa yang baik. Nah, itu adalah pendekatan psikolinguistik. Ya, mungkin udah jelas belum, Torik? Udah jelas. Terima kasih, Asyum. Oke, baru satu, yang lain mau dijawab lagi, silakan. Pertanyaannya Hamdi dengan Filza. Saya mau menjawab pertanyaan dari Hamdi. Pertanyaannya tadi, kenapa pada model pembelajaran PAIKEM terdapat beberapa unsur yang sama dengan model pembelajaran kooperatif dan kontekstual? Apakah model pembelajaran PAIKEM merupakan pengembangan atau penggabungan dari kedua metode tersebut dan mengapa demikian? Menurut saya, PAIKEM itu merupakan penggabungan dari metode dua tadi. Jadi PAIKEM itu gabungan dari kedua, dan PAIKEM itu sendiri merupakan model dari pemikir atau pendidik Indonesia. Apakah sudah terjawab, Hamdi? Berarti yang model kontekstual sama kooperatif awalnya bukan dari tokoh Indonesia gitu ya? Bukan, jadi kan sesuai pengertiannya aja tadi dikemukakan oleh pemikir-pemikir dari luar negeri seperti itu ya. Nah, PAIKEM ini seperti mengadopsi teori-teori dari kedua metode sebelumnya tadi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Putri dan Sabrina. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Filza. Jadi bisa keduanya ya, bisa memilih salah satu. Kalau memilih salah satu itu
lebih cenderung ke antara kontekstual dan kooperatif, tidak bisa PAIKEM. Kalau PAIKEM itu kan mereka PAIKEM ini kan penggabungan. Jadi kalau mau PAIKEM ini secara bertahap. Nah, itu kalau kita ingin menerapkan yang mana nih, mau yang milih salah satu atau yang bertahap, itu kita lihat dulu situasi dan kondisi peserta didik yang akan kita ajar. Misalnya peserta didiknya itu pasif seperti itu ya. Mereka tuh pasif karena mereka baru ketemu sama kita gitu kan. Jadi kayak mereka belum ada koneksi dengan kita sebagai pengajar, lalu kita nggak bisa, kita cenderung lebih nggak bisa untuk langsung kontekstual ya kalau mau bertahap nih, nggak bisa langsung nggak bisa langsung kooperatif karena pola pikir mereka itu belum terbentuk. Mereka nih kita harus jadi kalau misalnya peserta didik itu pasif ya, itu lebih baik ke kontekstual. Nah, tadi kan Firza juga nanya kalau kita pertama kali jadi pengajar yang mana. Menurut saya sih lebih ke kontekstual, karena kontekstual itu tadi langkah-langkahnya itu lebih untuk pemula gitu, pendidik pemula, seperti kita membentuk pola pikirnya dulu nih, terus kemudian nanti perlahan-perlahan akademisnya itu perlahan-perlahan menjadi praktik seperti itu. Nah, kalau sudah familiar nih peserta didiknya dengan kita, sudah terkoneksi dengan kita, baru kita perlahan ke kooperatif. Tapi kalau kita mau ke kooperatif langsung gitu ya, misalnya juga bisa kalau peserta didiknya ternyata tuh senang berdiskusi gitu, atau pola pikirnya sudah terbentuk, misal sebelum bertemu dengan kita dia udah belajar dulu gitu di rumahnya. Nah, itu baru pakai kooperatif. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih Makala, makasih Putri. Ya, oke. Jadi kalau model-model pembelajaran itu sebenarnya bisa disesuaikan materi apa, disesuaikan juga dengan karakteristik si peserta didiknya, gitu ya. Oke, sekarang kita latihan yuk. Nah, saya sudah kirim Word dengan 3 file lainnya, jadi total ada 4 file yang saya kirim di room chat. Saya sudah japri juga ke Sabrina. Sabrina boleh share ke teman-temannya. Ya, sudah bisa dibuka, terutama yang Word. Yang off cam boleh dong on cam, biar saya bisa lihat kehadiran kalian. Ya. Lutfia sudah buka filenya, Lutfia? Sudah. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan latihan untuk masih bagian yang ini dulu kita latihan hari ini. Nah, kita hari ini latihan membuat RPP. Nanti minggu yang akan datang kita latihan juga melanjutkan latihannya. Jadi ingat ya, di RPP itu ada identitas, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan. Nah, hari ini kita hanya sampai C dulu. Nanti yang D, E, F, dan seterusnya kita akan latihan di minggu depan. Gitu. Karena minggu depan sudah tidak ada yang presentasi ya. Nah, minggu depan kita latihan untuk membuat RPP itu sendiri. Oke, silakan dibuka Word-nya. Saya sudah menyiapkan Word. Nah, isinya ini ya. Oh, mungkin bukan yang ini deh. Share screen-nya yang ini saja. Terlihat 2 layar kah di kalian? Terlihat, Ustaz. Ya, oke. Sekarang, file kalian yang Word, itu silakan diisi nama lengkap kalian. Diisi nama lengkap. Nah, ceritanya sekarang kita akan menyusun RPP berdasarkan materi yang memang sudah ada. Sudah? Nah,
Satuan pendidikannya boleh tuliskan sekolah asal kalian atau sekolah mana saja yang kalian ketahui. Silakan tulis. Misalnya Rohma asalnya dari man berapa, tulis aja di sini. Ini hanya simulasi ya. Udah? Lalu tulis mata pelajarannya bahasa Arab. Oke, untuk kelasnya, karena ini masih latihan, jadi kita sepakati kelasnya kelas 10 atau kelas 1 SMA. Nah, untuk temanya, ini, Al-Hayah Al-Ailiyah. Kalau belum diinstal apa namanya, tulisan Arab di keyboard kalian, pakai huruf Latin aja dulu. Al-Hayah Al-Ailiyah. Lalu alokasi waktu, taruhlah 90 menit. Oke. Sudah selesai mengisi identitas? Kohana, sudah selesai mengisi identitasnya, Kohana? Iva, sudah selesai, Iva? Sudah. Oke. Yang lain gimana? Rida, sudah selesai, Rida? Sudah, Ustazah. Oke. Nah, sudah selesai ya mengisi identitas RPP. Oke. Sekarang kita masuk ke komponen pertama atau poin pertama, yaitu kompetensi inti. Saya ulang lagi bertanya, Yasmin, kompetensi inti diambilnya dari mana, Yasmin? Kurikulum, Ustazah. Dari kurikulum, ya. Sekarang kalian buka file kurikulum yang sudah saya kirim. Nah, kita mengajar kelas berapa, Hana? Sekarang yang di RPP ini kita akan mengajar kelas berapa, Han? Kelas 10 ya, Ustazah? Kelas 10, ya. Oke. Kalian buka kurikulum yang sudah saya kirim, halaman 7. Nah, kompetensi inti SMA. Karena kompetensi inti diambil dari kurikulum, jadi kalian copy ini, pindahkan ke sini. Gitu. Jadi untuk KI itu cukup copy paste aja dari kurikulum yang memang ada, disesuaikan dengan kelasnya. Nah, kalian tinggal melakukan ini saja nih. Ya, silakan dilakukan. Jadi, kompetensi itu diambil persis seperti apa yang tertulis di dalam kurikulum. Kompetensi inti 1 itu berkaitan dengan sikap spiritual. Nah, dalam proses pembelajaran, bagaimana kita bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut? Misalnya, selalu memulai perkuliahan dan mengakhirinya dengan salam. Gitu. Misalnya, membuka pembelajaran dengan membaca bismillah dan mengakhiri dengan membaca alhamdulillah. Gitu. Atau yang lainnya, misalnya memuji dengan ucapan-ucapan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
Kalau kita kan misalnya Masya Allah gitu ya. Nah, tapi kalau agama lain kan lain lagi ungkapannya gitu. Nah, jadi penerapan KI 1 itu dalam proses pembelajaran salah satunya seperti yang tadi. Nah, kalau KI 2 itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu bagaimana kalian memiliki kemampuan di kehidupan sosial, yang mana kemampuan itu kan tidak diajarkan di mata kuliah gitu kan. Kan kalian nggak diajarkan disiplin, nggak diajarkan jujur, nggak diajarkan tanggung jawab, melainkan itu semua termasuk dalam proses pembelajaran gitu. Jadi bagaimana menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Nah, misalnya setiap kata atau setiap makalah yang kalian kumpulkan, kalau itu diambil dari kutipan orang lain, harus tulis yang penulisnya siapa. Perilaku disiplin, misalnya hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Bertanggung jawab, contohnya kelompok ini, mereka bertanggung jawab dengan mengunggah makalah tepat waktu, terus mereka hadir semua dan mempresentasikan. Nah, itu kan tidak diajarkan sebenarnya. Tidak seperti saya mengajarkan belajar adalah, taksonomi belum adalah gitu, tapi melainkan ini istilahnya adalah hidden curriculum. Jadi kurikulumnya tutup gitu. Sementara kalian sebenarnya diajarkan seperti ini, tapi tidak diajarkan secara langsung dan lain-lain. Nah, kalau kompetensi inti 3 itu berkaitan dengan pengetahuan. Kompetensi inti 4 berkaitan dengan keterampilan. Sampai di sini kompetensi inti sudah diisi? Adik-adik semua sudah mengisi ke Word-nya adik-adik? Sudah, Ustazah. Sudah, oke. Jadi gampang ya untuk mengisi kompetensi inti, tinggal ambil saja dari sini, pindahkan ke sini. Gitu. Lalu kompetensi inti dasar diambilnya dari mana? Silakan. Kompetensi dasar, bagaimana mengisi komponen di kompetensi dasar ini? Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Duwina ada, Duwina, Raffi, Azhar. Iya. Iya, untuk kompetensi dasar diambilnya dari mana, Duwina? Kok sepi? Yang lain, silakan. Kompetensi dasar diambilnya dari mana? Dari buku pembelajaran bahasa Arab. Dari buku pembelajaran bahasa Arab. Oke, jadi gini. Kompetensi dasar bisa diambil dari kurikulum, bisa dikembangkan sendiri oleh gurunya. Gitu ya. Tadi kan kalau KI, itu kita ambil aja copy paste dari kurikulum yang ada. Kalau kompetensi dasar, pertama yang kita lakukan adalah kita buka kurikulum ini lagi nih. Bagian kurikulum ini. Nah, kalian cari yang untuk mata pelajaran bahasa Arab. Nah, pelajaran bahasa Arab ada di halaman, nah ini, ada di halaman 165. Ini kompetensi inti tadi, yang saya pindahkan ke sini. Nah, setiap kompetensi inti itu harus dirumuskan ke dalam kompetensi dasar. Gitu. Apa yang ingin kalian lakukan? Misalnya, di kompetensi 2 itu kan menyangkut dengan sikap sosial gitu. Misalnya sekarang kita di mata pelajaran hiwar atau muhadasa atau kalam misalnya ya. Nah, misalnya Lutfia sebagai guru, Lutfia sangat ingin memberikan penilaian terhadap orang-orang yang memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun dalam melakukan interkomunikasi selama proses pembelajaran, misalnya gitu. Lutfia ingin memberikan nilai lebih terhadap orang-orang yang memiliki perilaku jujur gitu, dan lain-lain. Nah, ini bisa Lutfia ambil, copy paste, sama
seperti yang tadi. Nah, ini Lutfia ambil kompetensi 2, kompetensi dasar 2, dipindahkan ke RPP-nya Lutfia. Kompetensi dasar 2, kan KI 2. Berarti di sini kodenya harus 2 dulu di awalnya. 2, titik, yang pertama apa? Nah, dipindahkanlah ke sini. Gitu. Itu. Jadi kompetensi dasar bisa diambil dari kurikulumnya, bisa juga dikembangkan sendiri oleh gurunya. Nah, kalau kompetensi dasar 1 dengan kompetensi dasar 2, ambil aja dari kurikulum. Tapi kalau kompetensi dasar yang poin 3, yang poin pengetahuan, nah itu sebaiknya dikembangkan sendiri oleh guru, atau kalau mau ambil dari kurikulum juga boleh. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi KD3, ya, KD3 itu kan domainnya kan pengetahuan. Yang pertama kalian lakukan adalah melihat materi yang akan kalian ajarkan. Ceritanya sekarang kalian akan mengajarkan ini nih, al-hiwar, al-hayah, al-ailiyah. Coba kita lihat dulu teksnya. Apa nih artinya al-hayah, al-ailiyah? Silakan, yang tahu artinya. Kehidupan kekeluargaan. Ya, kehidupan keluarga. Bisa seperti itu, kehidupan keluarga. Nah, ini kan bentuknya adalah hiwar. Ada Sulaiman, ada Hamid. Di sini Sulaiman bertanya, di mana keluarga kamu tinggal? Hai Hamid. Nah, Hamid menjawab, keluarga saya tinggal di Jakarta Timur. Terus Sulaiman, keluarga saya tinggal di Sumatera Barat. Dan keluarga saya terdiri atas keluarga besar, keluarga saya adalah keluarga besar yang terdiri atas 9 orang. Kata Hamid, keluarga saya keluarga kecil, karena hanya terdiri dari 5 orang. Sulaiman, saya anak pertama di keluarga, dan saya memiliki 3 kakak perempuan, 3 kakak laki-laki, 3 saudara perempuan dengan 3 saudara laki-laki. Kalau Hamid, saya anak paling kecil di keluarga, dan saya punya 1 kakak, dan satu saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Habis itu dia bertanya, di mana pekerjaan ayahmu Hamid? Nah, ayah saya bekerja di bla 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 dan sampai terakhir. Gitu. Nah, disinilah kalian mulai mengonsep yang tadi saya bilang pendekatan. Materi ini mau diajarkan melalui pendekatan apa? Gitu. Kalau tadi Bintang misalnya ingin mengajarkan melalui pendekatan kolaboratif. Nah, berarti itu sudah terkonsep di kepalanya Bintang. Bintang mau membagi anak-anak itu ke dalam kelompok berpasangan misalnya gitu. Ada yang jadi Sulaiman, ada yang jadi Hamid gitu. Nah, tapi misalnya tidak seperti yang dilakukan oleh Aji. Kalau menurut Aji, saya tidak akan membagi anak-anak ke dalam kelompok. Jadi ibaratnya saya adalah Hamid misalnya gitu. Semua mahasiswa saya adalah Sulaiman. Jadi mereka interaksinya hanya dengan saya. Nah, itu silakan. Nah, misalnya kita ambil pendekatannya Aji, yang mana Aji tidak ingin membagi anak-anak ke dalam kelompok karena ini masih pertemuan awal. Misalnya Aji ingin fokus anak-anak itu mampu mengartikulasikan, jadi mereka berkomunikasi atau berbicara, tapi memperhatikan huruf-huruf atau bunyi-bunyi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi Aji maunya fokus di bunyi-bunyi ain, bunyi shin lagi, bunyi qaf, bunyi ta, nah dan lain sebagainya, bunyi gha, bunyi shad. Jadi bunyi-bunyi Aji ingin fokus di bunyi-bunyi yang tidak ada di bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita ikutin, misalnya taruhlah kita mengikuti caranya Aji ya. Nah, karena Aji ingin fokusnya di bunyi-bunyi yang berkaitan dengan ini, yang pertama Aji lakukan adalah saat sudah terumuskan pendekatan di kepala kita, yang pertama dilakukan adalah kita lihat dulu apakah yang kita konsep di kepala kita itu ada di dalam rumusan KD yang ada di kurikulum. Ada nggak? Misalnya mengidentifikasi bunyi huruf, oh ada nih, memahami hakikat bunyi, oh ada, menggunakan kata, oh ini nanti,
oh ini nanti misalnya gitu. Nah, ternyata ada yang kita maui itu ada di sini. Misalnya memahami hakikat bunyi, huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab. Nah, misalnya sampai sini. Nah, ini bisa kita ambil, kita copy, terus kita pindahkan ke sini, ke 3.1. Nah, kita pindahkan ke sini, terus bisa kita modifikasi. Misalnya, karena Aji tidak ingin sampai ke kalimat atau frasa, saya cukup huruf dan kata saja. Nah, nggak apa-apa, ini dihapus aja. Nah, gitu. Memahami hakikat bunyi huruf dan kata bahasa Arab yang berkaitan dengan apa tadi? Judul kita Al-Hayah Al-Yaumiyah misalnya. Nah, ini misalnya Al-Hayah Al-Yaumiyah, saya singkat aja AA ya. Nah, Al-Hayah Al-Yaumiyah dengan apa gitu. Jadi misalnya dengan bukan dengan. Jadi masih ambil dari sini. Memahami hakikat bunyi secara lisan. Karena kan kita materinya kan tentang ini ya, tentang kalam. Nah, udah jadi satu. Jadi di bagian pengetahuan, di bagian ini, nah kompetensi dasarnya adalah memahami hakikat bunyi. Nah, lalu kita turunkan lagi di bagian keterampilannya. Nah, kita ingin kompetensi dasarnya apa? Jadi selain mereka memahami hakikat bunyi, misalnya Aji ingin mengajarkan keterampilan apa, nah itu tinggal kita turunkan. Misalnya gini, selain mereka sudah bisa berbicara menggunakan artikulasi huruf yang benar, saya ingin juga mereka misalnya mampu menyampaikan informasi secara lisan. Nah, jadi gini, misalnya saya ingin meminta mereka jadi dirinya sendiri. Bukan jadi Sulaiman, tapi jadi dirinya sendiri gitu. Jadi komunikasinya antara misalnya Mudrika Hasanah dengan Hamid misalnya, atau Mudrika Hasanah dengan saya. Jadi seolah-olah Mudrika Hasanah atau misalnya seolah-olah saya benar-benar bertanya kepada Mudrika Hasanah. Aina ta'ishu usratiki ya Mudrika misalnya gitu. Jadi kan kalau itu kan lebih kepada pemahaman ya. Keterampilan dasarnya kan lebih kepada pemahaman. Nah, jadi sama yang poin 4 ini bisa kita cari di sini. Ada nggak yang cocok dengan maunya kita? Kalau tidak ada, kita kembangkan sendiri. Tapi misalnya ada, bisa kita ambil dari sini. Misalnya ini, kita ambillah yang bagian ini. Menyampaikan informasi lisan sederhana tentang menyampaikan informasi berbagainya dihapus saja. Menyampaikan informasi lisan sederhana tentang misalnya tadi ya Al-Hayah Al-Ailiyah, saya singkat lagi AA. Nah, secara lisan gitu. Oke, nah sampai di sini kalian sudah bisa mengisi KI dengan KD. Ini udah selesai nih KI dengan KD. Nah, kalau saya kalau tadi di awal saya menganalogikan KI-KD itu seperti orang yang naik motor ya. Tadi kan saya menganalogikannya KD itu seperti orang yang naik motor. Dia bisa naik motor kalau apa gitu. Nah, ini ibaratnya Andrew yang bisa naik motor gitu. Andrew bisa naik motor, tapi kita belum bisa mengukur indikatornya. Dia bisa naik motor tuh cuma naik ke atas motor aja atau bisa mengendarainya gitu. Itu kan berbeda. Nah, disinilah indikator atau taksonomi Bloom itu berfungsi di sini. Gitu. Apa yang mau kita ukur? Bagaimana saya tahu kalau Sabrina sudah paham hakikat bunyi? Tentu kan harus diukur. Nah, diukurnya itu yang mau diukur apanya? Nah, sekarang kita buka bagian ini. Nah, taksonomi Bloom yang tadi, yang kata kerja operasional. Gitu. Jadi misalnya gini. Yang biasanya indikator pembelajaran itu untuk mengukur kompetensi 3 dengan 4. Kompetensi pengetahuan dengan keterampilan. Gitu. Jadi namanya kan juga kognitif ya. Jadi yang diukur ya kognitifnya saja, hanya pengetahuan dengan keterampilan. Jadi misalnya gini.
karena fokus kita di artikulasi bunyi selama hiwar. Nah, jadi misalnya saya ingin mengukur keterampilan berpikir rendahnya dulu aja, hanya di mengetahui C1, C2 dengan C3, misalnya gitu. Jadi saya sudah tulis nih di sini C1, C2, C3. Tapi saya rasa saya ingin juga anak-anak bisa mengevaluasi, ada berpikir tingkat tingginya juga. Saya tulis C5 di sini. Gitu. Nah, tadi apa tuh tadi? Karena contohnya tadi si Aji memahami hakikat bunyi huruf bahasa Arab yang berkaitan dengan al-usra al-ailiyah gitu ya, al-hayah al-ailiyah. Nah, kita mengukur C1-nya begini. Kita ingin mengukur ingatan seseorang, apakah dia benar-benar bisa mengartikulasikan atau memahami hakikat bunyi. Nah, kita tinggal carilah di sini kata kerja operasional yang paling cocok dengan keinginan kita. Gitu. Seseorang itu bisa memahami hakikat bunyi, misalnya dia bisa meniru. Nah, selama dia bisa menirukan apa namanya bunyi ain, bunyi shin, sod, dot, to, bunyi-bunyi yang sulit itu, selama mereka bisa meniru, artinya dia sudah paham. Nah, jadi kita ketik dulu saja di sini, meniru misalnya. Terus di bagian pemahaman. Nah, selain meniru, dia sudah paham kalau dia apa gitu. Misalnya dia bisa membedakan. Nah, kita ambil kata membedakan di sini. Kita ketik di sini membedakan. Nah, terus di pengaplikasian. Saat kita ingin mengetahui bagaimana si anak ini sudah benar-benar bisa mengaplikasikan bunyi, ya tentu misalnya kita minta mereka untuk menggunakan, ada tidak di sini? Menerapkan. Mungkin kita bisa pakai kata menerapkan atau menggunakan. Nah, ini ada nih menggunakan. Nah, selama anak itu bisa menggunakan, jadi kata kerja ini harus benar-benar muncul di dalam indikator. Lalu C5 misalnya di bagian evaluasi. Jangan evaluasi deh, menciptakan aja. C6. Kita pindah ke C6. Di sini menciptakan. Nah, kita ambil nih menciptakan. Oke. Nah, di sini ini saya perbesar. Nah, di sini sebenarnya kalian sudah bisa menyusun sebuah indikator berdasarkan ini, berdasarkan kompetensi dasar. Contohnya gini, kalau di indikator itu harus rinci, siswa mampu meniru. Nah, meniru apa? Jadi harus sesuai dengan yang bagian atas ini. Karena memahami di sini kan tulisnya memahami hakikat bunyi bahasa Arab. Nah, jadi bunyi apa yang mau kalian yang mau kalian ajarkan, yang mau kalian fokuskan. Misalnya siswa mampu meniru bunyi huruf. Tadi ada huruf apa aja tuh di di buku tadi? Ada bunyi shod, ada bunyi dot misalnya, to, zo, bunyi-bunyi yang susah misalnya. Nah, gitu. Siswa mampu meniru bunyi huruf bla 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 misalnya dengan artikulasi yang tepat. Nah, ini sudah menjadi satu indikator untuk mengukur pemahaman si anak. Nah, jadi turunlah. Jadi nah ini kompetensi dasar ini memahami hakikat bunyi, indikatornya sudah muncul satu. Nah, saat si anak paham artinya dia saat si anak bisa meniru, artinya dia sudah paham hakikat bunyi. Gitu. Nah, lalu yang kedua, menurut saya meniru saja belum cukup. Nah, seperti tadi contohnya di Amsilatut Tasrifiyah, hafal aja tuh belum cukup gitu. Kalau hafal aja tapi nggak bisa menerapkan kan percuma gitu rasanya. Nah, mungkin kalian turunkan ke indikator, misalnya membedakan. Misalnya siswa mampu membedakan bunyi yang berdekatan. Seperti misalnya bunyi yang berdekatan, bunyinya yang berdekatan artikulasinya tuh seperti bunyi apa tuh? Bunyi shot dengan bunyi
dengan ini dengan nah ini kan berdekatan tuh bunyinya tuh sama-sama berbunyi S kalau di kita. Nah, juga misalnya artikulasi bunyi to dengan bunyi tak misalnya gitu. Nah, itu seperti ini. Dan seterusnya dengan artikulasi yang tepat. Nah, jadi selama mereka bisa membedakan, misalnya usroti, berarti mereka bukan membaca dengan usroti. Nah, tidak seperti itu. Jadi selama mereka bisa membedakan bunyi, artinya mereka sudah paham kalau ada artikulasi bunyi bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi C1 dan C2 atau indikator 1, indikator 2 itu kita bisa katakan ini untuk mengukur kompetensi dasar yang poin 3 ini di bagian keterampilan. Gitu. Sampai sini jelas? Nah, sampai sini jelas untuk mengukur ini indikator. Nah, lalu kita turun lagi ke bawahnya, menyampaikan informasi lisan. Karena yang bagian 4 ini KI 4 ini kan keterampilan. Nah, jadi kita turunkan juga ke dalam sebuah indikator. Misalnya, siswa mampu menggunakan. Nah, menggunakan apa? Apakah menggunakan bunyi-bunyi yang di atas? Nah, bisa kita gunakan. Jadi misalnya gini. Salah. Siswa mampu menggunakan bunyi ini. Misalnya bunyi-bunyi ini dalam dialog yang diberikan, dialog yang tadi ya. Nah, ini artinya kita sudah berusaha untuk mengukur KI 4 atau KD 4 gitu. Lalu terakhir misalnya mungkin kalian ingin siswa itu bisa menciptakan dialog mereka sendiri. Nah, misalnya siswa mampu menciptakan dialog baru berdasarkan teks yang diberikan. Nah, gitu. Nah, jadi yang saya bold ini adalah kata kerja operasional untuk mengukur kompetensi dasar yang di atasnya. Gitu. Jadi dia turun ke bawah. Jadi gini, dari KI 1, KI 2, KI 3 ini kita ambil dari kurikulum. Nah, KI 3 itu kita sudah mulai memikirkan kompetensi dasar berdasarkan buku yang akan kita gunakan atau materi yang akan kita gunakan. Nah, ini bisa diambil dari kurikulumnya langsung, bisa kalian kembangkan sendiri. Nah, selanjutnya dalam menurunkannya ke bawah, ke dalam indikator pembelajaran, nah itu kalian mulailah gunakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Ranah mana yang mau kalian kalian ukur? Nah, ranah pemahamannya kah, ranah pengetahuannya kah, ranah kemampuan mereka mengaplikasikannya, menganalisis, mengevaluasi dan lain-lain gitu. Nah, apakah indikator itu harus 4? Indikator terserah berapa saja. Karena indikator itu berdasarkan apa yang akan kalian nilai nanti gitu. Jadi nanti dengan saya membuat 4 indikator ini, artinya saya akan memiliki 4 penilaian untuk satu orang. Ini misalnya Rara. Oh, Rara bisa meniru, dia bisa membedakan. Oh ya, udah, dia dapat nilai nih. Terus misalnya dia bisa menggunakan, terus dia bisa menciptakan kembali, oh dapat lagi tambahan nilai gitu. Jadi indikator ini dirumuskan oleh guru berdasarkan apa yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu sebenarnya bisa kita katakan tujuan pembelajaran itu menarasikan ini saja, dinarasikan saja. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu meniru, membedakan, kemudian menggunakan bunyi-bunyi short, dot, dalam dialog yang diberikan dan mampu menciptakan atau mengkreasikan dialog berdasarkan teks yang diberikan. Nah, gitu. Jadi kalau tujuan itu mendeskripsikan apa yang ada di dalam indikator. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Masih bingung? Iva Sabita? Aji, Nabila? Ya, sudah mulai ada gambaran bagaimana menyusun indikator ke bawahnya? Ya, oke. Nah, tugas kalian
ini tugas tidak dikumpulkan hari ini ya. Tugas kalian adalah membuat bagian ini terisi semua. Nah, untuk materinya saya serahkan kepada kalian. Kalau tadi saya mencontohkan al-usrah, terus al-hayah al-a'iliyah, mana tahu misalnya Aji tidak mau mengajarkan tentang hiwar. Mana tahu Aji mau mengajarkannya tentang mubtada khobar misalnya gitu. Nah, jadi bagian ini, bagian apa namanya? Nah, bagian ini, bagian tema subtema. Nah, ini sesuaikan dengan tema yang akan kalian ajarkan. Itu temanya apa? Nah, terus di bagian ini artinya kalian harus menyesuaikan. Menyesuaikan misalnya mau ngajar mubtada dengan khobar, berarti kan bukan hakikat bunyi lagi kan? Mungkin hakikat kata dan lain-lain. Nah, jadi kalau KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Nah, nanti diturunkan ke dalam indikatornya itu harus sesuai dengan KI 3, KD 3 dan 4 yang sudah kalian tentukan di awal. Gitu. Nah, tugas kalian tidak dikumpulkan hari ini karena nanti minggu yang akan datang akan kita lanjutkan isiannya. Nah, nanti kan di bawah ini ada metode, langkah, dan lain-lain ya. Nah, jadi yang penting pekan yang akan datang bagian ini sudah terisi semua. Gitu. Sampai sini jelas untuk tugas adik-adik semua. Jadi kalian saya serahkan, saya persilahkan untuk menentukan materi mana saja yang ingin kalian ajarkan pura-puranya. Misalnya Aji mau mengajarkan tentang mubtada khobar, silahkan. Aji susun indikatornya, Aji maunya pembelajarannya dibuat seperti apa. Nah, atau misalnya Satmiko ingin mengajar kiroah, silahkan juga gitu. Nah, jadi nanti berarti Satmiko, Aji, dan teman-teman semuanya mulai latihan menyusun yang ini. Gitu. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, mungkin nanti di bagian ini kalian kasih screenshot-nya aja ya, materi. Nah, kalian screenshot itunya, materinya. Contohnya tadi saya, jadi maksudnya biar saya ngeh, oh ini mau ngajarin tentang kiroah, oh ini mau ngajarin tentang apa gitu. Misalnya kayak saya nih, saya mau ajarin ini kan, al-hayah al-yaumiyah. Nah, ini saya screenshot, saya paste aja di sini, gitu. Nah, ini materi saya nih. Sip. Nah, ini bagian materi pembelajaran. Nah, gitu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tugasnya jelas ya. Jadi kalian merancang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator termasuk tujuan pembelajaran berdasarkan materi yang sudah kalian ambil. Tapi kita sepakati kita hanya pakai kelas 10 saja ya, karena saya punya bukunya yang kelas 10 aja nih. Gitu. Nah, materinya terserah, tapi usahakan usahakan materi, maksudnya kalian jangan kiroah semua, jangan kita bahas semua gitu, random, terserah kalian mau ngajarin apa. Mau ngajarin mufrodat, silakan. Bagaimana cara mengajarkannya, kalian turunkan ke dalam indikatornya. Ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin boleh WA saya atau WA ke PJ. Nanti PJ komunikasinya sama saya. Nah, pertemuan yang akan datang itu pertemuan terakhir dengan saya. Karena setelah itu sudah UTS dan nanti pekan yang akan datangnya lagi sudah Bu Fatwa yang masuk gitu. Nah, jadi dengan saya kita fokus di penyusunan RPP. Yang penting kalian ngerti dulu nih nyusun RPP, menurunkan ke indikator itu seperti apa. Karena nanti dengan Ustazah Fatwa kalian akan fokus ke model-model pembelajaran terbaru. Kalau yang tadi dijelaskan di sini kan mesti yang tradisional ya. Yang Sam'iyah Safahiyah, Mubasyarah, terus Qawaid wa Tarjamah, terus apa lagi tuh tadi. Nah, itu kan metode-metode konvensional yang memang sudah ada duluan gitu. Nah, nanti dengan Bu Fatwa nanti kalian akan ada metode-metode baru tuh. Nah, yang mana metode-metode baru itu bisa kalian masukkan lagi ke dalam RPP.
Nah, jadi dengan tugas saya adalah mendampingi kalian mampu menyusun RPP dulu. Yang penting kalian tahu poin-poin RPP-nya apa. Nah, nanti setelah dengan mufatwa, nanti kalian akan lebih paham mengenai metode-metode terbaru. Nah, lalu selanjutnya kan saya ada tugas ya, tugas kelompok ya, yang mana kalian harus mencari RPP secara berkelompok. Gitu. Nah, nanti RPP itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang RPP yang sudah kalian cari kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu sebagai masukan dan gambaran kita untuk membuat RPP baru. Gitu. Sampai sini jelas? Oke, ada pertanyaan? Presensi sudah diisi? Sudah, oke. Oke ya, kalau ada pertanyaan, nah, boleh di WA ke saya atau ditanyakan ke PJ, nanti PJ yang tanya ke saya. Selamat mengerjakan, karena ini 1 minggu, jadi kalian masih punya panjang waktunya ya. 1 minggu, nah nanti minggu yang akan datang kita masuk lagi tuh ke materi, ke pengisian RPP yang ke bawahnya. Gitu ya. Oke, tadi pemakalah sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Kita beri reaksi tepuk tangan untuk Satmiko, Zuniko, Putri dengan Sabrina yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Nah, tepat waktu. Nah, minggu depan sudah tidak ada yang presentasi. Berarti ini kalian kelompok berapa ya? 4 ya? Kelompok 4 sudah. Kelompok 4. Nah, berarti kelompok 5 nanti presentasinya dengan Bu Fatwa. Itu setelah UTS. Ya, kelompok 5. Nah, jadi kalau minggu yang akan datang dengan saya tidak ada yang presentasi, tapi kita simulasi atau kita latihan membuat RPP. Setelah itu, nanti kalian UTS. Nah, UTS-nya itu sebenarnya adalah membuat RPP. Gitu. Nah, makanya saya dampingi kalian sampai kalian bisa membuat RPP. Nah, nanti begitu UTS kan kalian mudah tuh karena kalian udah tahu poin-poinnya apa gitu. Nah, begitu itu selesai, nah masuk pekan yang akan datangnya sudah masuk ke model-model pembelajaran terbaru, model-model pembelajaran modern. Gitu. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih keaktifan adik-adik semua. Nakhtatim darsana yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.